Pernah dulu Jaklot di Senayan itu berbarengan dengan pertandingan bola antara Persija sama Persib. Halo Kozen Friends, kenalin gue Deo dari Koze Indonesia Channel. Nah, by the way, gue mau kenalin ke kalian semua kalau kita ini sedang ada di dalam segmen ngobrol santai, yang dimana kita bakal ngobrol-ngobrol dengan para pebisnis lokal, brand-brand lokal, dan juga influencer, bahkan hingga community, sehingga kalian bisa mendapatkan motivasi, kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan brand-brand lokal dan fashion-fashion yang lagi hype saat ini bahkan ke depan. Nah, sekarang berada di Jaklot Store Bintaro. Ada yang tahu kenapa? Di sini gue bakal ngasih info ke kalian. Koze Indonesia berkolaborasi dengan Jaklot, tema Korean Oversize Streetwear. Nah, kita bakalan ulas abis ini kaos kolaborasinya Koze dan Jaklot ini. Dan juga kalian penasaran gak sih dari berbagai kolaborasinya Jaklot hingga Jaklot berkolaborasi dengan brand-brand yang udah terkenal seperti Brodo, Urban, bahkan produk minuman yang kemarin dan lain-lain. Itu siapa orang di balik layarnya? Nanti kita akan jumpa dia sesaat lagi di Ngobrol Santai. Nah, Kozen Friends, sekarang gue udah bersama dengan Mas Dana. Halo Mas Dana. Ya, kita tahu beliau adalah orang di balik layar yang biasanya kita lihat Jaklot itu kolaborasi dengan berbagai macam brand-brand terkenal. Brodo, Urban, Ing, bahkan termasuk Koze, dan ada produk minuman juga dan segala macamnya itu. Dan merchandise eventnya itu semua itu ternyata ada orang di balik layarnya. Nah, beliau ini yang ada di balik layarnya Jaklot. Oke. Balik layar. Oh iya, by the way, kita semua tetap pakai protokol masker karena kita tahu barusan ya, berita barusan kalau Gubernur DKI Jakarta ini terkena Covid. Jadi kita tetap menjaga protokol untuk mencegah penyebaran Covid-19. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak-agak ribet suaranya, agak-agak kurang gitu ya. Oke Mas, nah Mas Dana ini kan adalah event merchandise-nya di balik layarnya. Kolaborasi dengan brand-brand terkenal itu diorganize oleh Mas Dana. Nah, bagaimana menurut Mas Dana sebagai orang di balik layar, Mas? Ya, kalau saya sih ya, kita kan Jaklot itu kan apa ya istilahnya bebas ya, maksudnya event clothing lah itu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan siapapun yang masih satu tujuan, satu visi sama kita. Yep. Terutama ya masih hubungannya sama clothing lah. Yep. Jadi ya sebenarnya nggak siapa yang mau aja sih, ya kan kerjasama juga kan bisa mereka ikut Jaklot atau ada beberapa kita mau promo ataupun mau bikin konten, ya ini kerjasama aja misal sama siapa gitu, termasuk sama Koze gitu. Ya sebenarnya terbuka aja sih. Terbuka aja. Nanti ya. cuma kan masih dilihat kebutuhannya sama apa ya, ya saling mengisi lah gitu dengan brand lain ya. Gitu. Oh oke. Apakah ada syarat-syarat tertentu gitu? Misalnya nih ada brand yang sama sekali nggak terkenal sama sekali nih Mas. Ada brand yang sama sekali nggak terkenal sama sekali, yang mungkin dia nggak punya nama atau apa segala macam, brand baru banget apa segala macam. Dia ingin mengajukan kolaborasi dengan Jaklot nih. Apakah Jaklot itu untuk kolaborasi dengan Jaklot itu harus memiliki syarat dan ketentuan tertentu atau harus ada timbal baliknya gitu? Maksudnya dalam arti simbiosis mutualismenya gitu. Ya kalau brand baru banget, ya kan kita lihat dulu kebutuhannya dia apa. Kalau dia mau memperkenalkan produknya ya sebenarnya bisa, pertama sih nggak mesti kolaborasi. Yep. Dia bisa ikut Jaklot dulu eventnya, atau sekarang kan bisa ikut di online kita kan ada jaklot.co.id atau
Atau apa bisa gabung di store kita. Hmm. Karena kan di Jacklot Store kayak sekarang kan kita di Jacklot Store itu bebas. Hmm. Bebas maksudnya kalau misalnya barangnya kita kurasi oke, bisa ikutan jualan di sini. Oke. Gitu. Kalau untuk kolaborasi ya pasti kita ada kebutuhan sama manfaatnya lah yang bisa sama-sama ya kayak sekarang sama Koze kan kita ya sama-sama mau apa ya? Kan kita bikin kaos oversize gitu ya. Jadi kita juga coba nih kalau kita bikin sama-sama kayak gimana nih gitu karena kan Koze misalkan sebagai produsen kaos polos kan produknya juga udah berbagai macam gitu. Jadi kita coba kalau kita collab sama Jacklot kayak gimana gitu. Kalau yang baru-baru yang lain sih gabung aja dulu gitu. Nanti kalau misalnya kebutuhannya apa, ya sementara sih kita bisa ikut ini dulu lah, bisa ikut event, bisa ikut online, bisa ikut masuk toko, terbuka. Jadi kesimpulannya ini ingin berkolaborasi mungkin dengan Jacklot atau mungkin dengan brand-brand lainnya itu mungkin ada step-stepnya dulu. Jadi kayak misalnya seperti yang Mas Dana katakan ini, gabung dulu dengan Jacklot gitu, ikutin event-eventnya segala macam, ibaratnya mencari nama dulu gitu. Jadi pas lagi kalian berkolaborasi dengan Jacklot itu sama-sama ada timbal baliknya gitu loh gitu. Nah untuk Jacklot sekarang ini kan termasuk event terbesar di se-Asia Tenggara, Mas. Se-Asia Tenggara ya? Se-Asia Tenggara. Bahkan sampai detik ini. Ini se-Asia Tenggara. Saya baru dengar tuh se-Asia Tenggara. Kalau se-Indonesia ya iyalah. Kalau se-Indonesia iya, tapi sampai se-Asia Tenggara tuh itu gitu ya? Sampai se-Asia Tenggara. Nah, bagaimana Jacklot merintis bener-bener dari awal itu Jacklot itu seperti apa sampai Jacklot itu bisa jadi event clothing terbesar, Mas. Ini mungkin bisa jadi motivasi buat Cozy and Friends lainnya. Ya, kalau dibilang se-Asia Tenggara sih mungkin juga ya. Iya. Kalau dilihat dari sisi pengunjung ya, dari sisi pengunjung atau besarnya cakupan se-Indonesia itu. Ya kalau Jacklot sendiri sih awalnya kan cuma sekedar event ya, yang mengumpulkan brand-brand clothing dari beberapa daerah Jakarta dan lain-lain, terus kita kumpul di Jakarta, terus kita bikin gitu ya, dan jadilah sebuah event yang event clothing pertama di Jakarta lah, yang cukup besar gitu. Nah setelah itu tahun 2009, setelah 2009 ternyata kan peminatnya makin banyak yang datang ke event juga makin besar ternyata. Yang waktu masih ada band itu ya. Dulu tuh masih ada band, sekarang sih udah nggak pakai musik lah. Nah ternyata peminatnya cukup banyak. Dan akhirnya beberapa puluh brand lain tuh bergabung juga ikutan event, saling merasakan manfaat ya kan. Manfaat dari buat di Jacklotnya juga manfaat buat brand-brandnya kan, jualan juga ternyata pengunjungnya makin banyak. Setelah 10 tahun lebih kan dari 2009 sampai 2020 kan 10 tahun lebih lah ya, hampir 10 tahun ya berjalan seperti itu ya, akhirnya makin gede lah. Jadi dari sisi pengunjung dan tenan makin besar gitu. Jadi ya lumayan, alhamdulillah udah terkenal di Indonesia lah kalau Jacklot. Jadi ya perjalanan seperti itu singkatnya. Karena kalau di Jacklot sendiri kan nggak cuma Jakarta, akhirnya kan ada di tahun kemarin kita ada 25 kota, ada di Lampung, di Banjarmasin, di Samarinda, di Padang, Pekanbaru, ya semua hampir merambah lah, dan alhamdulillah hampir semua daerah terkenal Jacklot seperti itu. Ya makin besarnya karena itulah, karena saling mengisi lah antara tenan, pengunjung, dan Jacklot sendiri seperti itu. Gitu. Jadi sama-sama saling mengisi aja ya. Ya. Saling membutuhkan lah kan, tadi ada kata-kata simbiosis mutualisme gitu kan. Iya. Antara pengunjung, pembeli dengan tenan clothingnya, dengan Jacklotnya sebagai wadahnya, sebagai pemilik brandnya juga gitu. Jadi saling. Nah kalau dari segi untuk mengkoordinasinya gitu. Kalau mengkoordinasi misalnya dari yang namanya IO itu kan berat, ini jatuhnya kayak event organizer ya Mas ya. Iya. Jadi untuk anggota Jacklotnya gitu. Acaranya Jacklot. Tapi panitia itu ibaratnya kayak IO-nya gitu.
Ya. Nah, selama ini Jacklot itu gak pernah ada kabar buruk mengenai kegagalan eventnya. Oh gitu. Iya. Nah, apa sih rahasianya gitu? Rahasianya bagaimana bisa menciptakan koordinasi yang bagus? Gimana bisa menciptakan komunikasi yang efektif gitu? Nggak ada miskom gitu segala macam. Ya, Jacklot itu kan nama event. Kalau penyelenggaranya sebenarnya kita juga, cuma dulu tuh kita kan memang awalnya memang event organizer. Iya. 11 Aprilian Mipro itu yang punya Jacklot itu kan kita itu adalah event organizer lah. Jadi ya waktu pertama kali kita bikin tuh ya sebenarnya kayak kita ngerjain event aja. Yep. Cuma mengkoordinasikan ya sama kayak ngerjain event, cuma kebetulan karena kita sudah ada pengalaman dalam melaksanakan event, jadi ya perjalannya inilah. Ya bukan tanpa kendala, jadi tetap ada kendalanya, cuma kan ada solusi-solusinya lah gitu. Ya. Misalnya kalau orang sedikit pengunjung harus gimana, kalau orang rame yang datang itu harus gimana, atau orang saking tumplek bloknya penuh banget orang datang itu terus kita harus apain gitu. Dari sisi keamanannya, dari sisi perlengkapannya, prasarana, terus dari kita komunikasi dengan peserta juga peserta tenannya, peserta clothingnya juga itu ya inilah kerjaan IO lah itu sebenarnya. Tapi ya memang Jacklot itu perusahaannya sendiri emang garis besarnya itu memang IO dasarnya. Jadi ya alhamdulillah mungkin udah ada pengalaman sebelumnya dan udah lama juga kan. Jadi kita udah tahu tuh. Karena kan Jacklot itu sebenarnya dilaksanakan ya hampir kalau dibilang tuh ya hampir sama aja tiap tahun begini gitu. Yep. Event kegiatan ini. Nah, cuma ya kita berusaha menjaga terus supaya ya aman dan terkendali lah seperti itu. Juga kan promonya dari sisi promo juga kan digedein. Promo di TV, di radio, kalau dulu di radio, sekarang di media online. Ya di apa namanya? Influencer juga banyak ya. Dan peserta tenan Jacklot juga kan sebagian juga ada orang terkenal, jadi kita saling ayo bantuin promo dong ini. Oh iya, dia kebetulan ikut brand kan, ikut event, jadi mereka juga bantu juga gitu deh, sama lah itu saling membantu lah intinya. Oh gitu. Nah, apa namanya, ada nggak Mas kejadian lucu di saat Jacklot lagi berjalan gitu di internalnya Jacklot gitu? Yang lucu. Kejadian lucu gitu, kejadian apa namanya yang maksudnya yang unik gitu yang dilakukan sama internalnya Jacklot saat lagi Jacklot lagi berlangsung. Oh iya, gitu. ya kalau kejadian sih banyak lah. mau dia lucu, mau menegangkan juga ada. Ya. Kalau menegangkan tuh pernah dulu Jacklot di Senayan itu berbarengan dengan pertandingan bola antara Persija sama Persib. Wah, itu tahun kapan tuh? Ada tahun berapa tuh dulu tuh pernah. Jadi kita di sini pertandingan bola, sebelahnya kita. Wah, itu di sini rusuh, di sini kita tetap jalan lagi rame-ramenya. Jadi kita tetap menjaga supaya yang tidak menyebar gitu. Jadi banyak tuh kita sebar aparat apa semua. Pas banget itu. Itu ya dengan koordinasi lah akhirnya alhamdulillah aman seperti itu. Ada yang pada saat banjir misalnya, lagi event banjir, hujan gede banget, apa yang mau genang, tapi alhamdulillah tertangani seperti itu. Ya, ada yang pas pada saat tiba-tiba pengunjung Jacklot membludak sampai kapasitas nggak penuh, akhirnya penuh banget sampai macet Senayan itu ya kita akhirnya tangani dengan ya kita buka tutup kayak jalur puncak gitu. Yang di dalam keluar dulu baru masuk. Ya banyak lah kejadian-kejadian kayak gitu, cuma alhamdulillah sih tertangani lah. Dan itu berarti tandanya masyarakat kita ini masih aware banget sama brand-brand lokal ya Mas ya? Oh iya, ya buktinya kan Jacklot alhamdulillah sudah 10 tahun lebih masih bertahan kan. Jadi ya peminat brand lokal juga gede banget ya kan. Brand clothingnya juga kan makin banyak kan. Muncul lagi dari yang muda-muda juga bikin. Yang dulunya pengunjung Jacklot sekarang bikin brand juga ada sekarang gitu. Jadi ya beregenerasi lah gitu. Sama ini Mas, yang saya sempat pikirin itu adalah Jacklot itu sebenarnya ada kompetitornya apa enggak sih? Oh, kompetitor ya bukan kompetitor sih, ya event serupa sih ada banyak, ada beberapa kali bikin ya nggak masalah kan. Sebenarnya tujuannya itu apa dulu kan.
Kalau brand sejenis mah ada, malah ada yang maksudnya pernah bikin acara berdekatan juga sering gitu. Cuma ya nggak apa-apa karena kan yang Tapi penting tetap tujuan kita itu untuk apa? Untuk dagang kah, untuk membangun industri clothing kah atau apalah gitu ya, intinya nggak ada masalah kalau itu. Jadi nggak ada kita juga nggak merasa dikompetitorkan gitu ya. Kalau mau jalan silakan aja toh, nggak mungkin inilah gitu ya. Karena banyak pelaku-pelaku bisnis clothing yang mengakui bahwa mereka mengikuti event Jacklot ini mendapatkan omset yang luar biasa. Ya itu juga salah satu penyebabnya Jacklot rame terus kan ya. Iya. Ya omset sih ya termasuk Koze kan pernah ikut kan, jadi ya udah tau lah kayak gimana gitu ya. Ya semuanya kan sebenarnya tergantung dari brand yang ikut juga. Kadang kan ada misal dari beberapa ratus tenan itu ada yang luar biasa banget, ada yang biasa, ada yang standar aja gitu. Ya tergantung juga kan dari orang kan cara dia punya Menarik. barang, iya menarik pengunjung atau barang yang dijual itu seperti apa, menarik gak, bagus gak, banyak faktor lah, jadi nggak bisa kita diratain gitu, karena kan mungkin ada yang karena murahnya gitu, atau mungkin karena keren banget di barang, emang kualitasnya bagus gitu, atau memang mungkin karena fansnya kan, karena beberapa artis juga bikin brand kan, wah dia ngefans sama ini jadi beli ya, bisa juga karena desain-desainnya yang keren seperti itulah. Waktu itu saya juga waktu di Koze ikut Jacklot itu kan saya sempat muter tuh. Jadi banyak stand-stand yang kosong. Maksudnya dalam arti kosong, sepi pengunjung. Itu dikarenakan mereka tidak melakukan brand activation atau tidak melakukan apapun untuk menarik perhatiannya. Jadi hanya sekedar display aja. Gantung barang. Karena kan pengunjung tuh berbagai macam ya. Orang datang ada yang cuma pengen beli baju baru banget, ada yang cuma sekedar lihat-lihat, ada yang memang mencari. Jadi dia datang tuh udah tahu nih saya mau beli kemeja sama itu kan ada tuh. Jadi ya kalau kita nggak pandai-pandai ini ya kayak kita dagang dagang lah ya. Iya. Pasti kan ada strategi sendiri masing-masing. Iya, betul. Gitu, kayak gitu. Apalagi Jacklot ini bandnya udah nggak ada kan. Jadi masing-masing stand itu udah harus buat aktivasi sendiri untuk menarik perhatian pengunjung ya itu juga kan Jacklot juga kan bikin kayak permainan, bikin games, bikin gimmick-gimmick yang menggantikan itulah. Kan bisa kayak kemarin kan kita bagi-bagi tote bag atau jualan tote bag yang cuma 10.000 yang harganya biasanya dijual 50-60.000, cuma 10.000 aja dapetin nih buat pengunjung Jacklot gitu. Oh banyak tuh antri puluhan ribu lah yang ini. Daya tariknya ya macam-macam lah kan, ada kemarin ada permainan apa itu claw mesin, ada bikin workshop, ada bikin workshop webinar di pojokan seperti itu. Nah ngomong-ngomong webinar nih Mas, ini kan sekarang lagi masa pandemi nih. Nah bagaimana Jacklot itu beradaptasi di masa pandemi ini? Apa yang Jacklot lakukan di saat beradaptasi di masa pandemi ini? Ya karena event-event outdoor belum bisa, ya jadi kita sementara kita berjalan di online. Kan Jacklot sendiri kan ada jacklot.co.id dah, itu websitenya kita yang sama tuh, semua barang-barang Jacklot, Heiho Group, dan beberapa tenan-tenan lain termasuk apalah yang ada di toko juga, semua jualan di situ. Ya sementara sih bermain di situ dulu, karena kan kita nggak bisa bikin event yang melibatkan orang banyak kan. Terus kita bekerja sama dengan marketplace yang besar-besar juga kayak Tokopedia. Kayak ya Tokopedia sih sementara karena kan kontrak eksklusif ya. Jadi kita bikin event juga berkala sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali seperti itu. Ya untuk mengakali karena kita nggak bisa offline ya, nggak bisa jualan langsung ke pengunjung. Jadi pengunjung bisa masuk ke website itu sih. Nah, ini kan biasanya kemarin kalau nggak salah Jacklot itu kan bikinnya pop-up store nih, Mas. Terus tiba-tiba ada Jacklot store yang kayak gini nih. Bagus banget gini nih. Waktu saya lewat tiba-tiba lah Jacklot store gitu kan. Otomatis berbeda dengan pop-up store yang maksudnya dalam arti dalam jangka pendek. Ini kan ibaratnya store-nya bagus begini dengan tema yang
elegan banget begini otomatis jangka panjang ya kan. Dan di sini isinya itu berbagai macam brand-brand lokal. Ini maksud dari konsep ini Mas, apa ini termasuk dari adaptasi Jacklot semasa pandemi atau memang sengaja untuk dibuat untuk apa ya namanya ya, offline store ya Jacklot gitu? Ya kalau Jacklot Store memang toko offline-nya ya. Jadi kalau orang nggak apa namanya nggak bisa datang ke event, dia bisa datang ke toko Jacklot Store. Ya istilahnya toko permanen lah yang bisa permanen berarti ya. Jadi istilahnya kalau orang mau misal dia nggak sempat datang ke event, dia bisa datang ke Jacklot Store karena kan isinya berpuluh-puluh brand juga ya. Yep. Kalau yang Jacklot Pop-up Store kemarin yaitu ya istilahnya karena kita nggak bisa bikin event gede, terus beberapa teman di daerah kan pengen gimana nih biar ada Jacklot, ya kita bikin kayak toko tapi sementara gitu, misal 1 bulan gitu, jadi kayak pop up itu kan muncul gitu. Yep. Toko terus muncul lagi. Nah jadi kita bikin misalnya di beberapa daerah, misal Surabaya, di Lampung, Malang, jadi kita bikin ya hampir mirip toko, cuma kondisinya masih ya nggak terlalu besar, tapi ada juga yang gede tapi cuma sementara aja, cuma 1 bulan kadang, habis itu tutup lagi, pindah lagi ke kota lain. Itulah untuk karena event nggak bisa ya silakan datang ke pop-up store itu. Cuma ya itu buat mengakali aja biar orang tuh nggak kangennya hilang sama Jacklot. Itu ya bisa beli diskon juga kan, bikin diskon-diskonan juga. Salah satu adaptasinya ya, ya. adaptasi triknya lah Triknya ya. gitu. Kalau dari segi apa namanya omset nih Mas, dari segi omset lebih menguntungkan mana nih dikira waktu sebelum pandemi apa setelah pandemi ini? Ya kalau omset sih pasti lebih besar sebelum pandemi lah, karena kan event kita kan berjalan di berapa puluh kota ya. Jadi dalam setahun pindah ke sini kota event. Nah, tapi kan pop-up store itu kan juga di kota-kota lain gitu Mas. Iya kalau pop-up store juga, ya kan pop-up store beda lah sama event. Pop-up store kan kapasitas barangnya juga nggak terlalu besar, jadi kita juga nggak bisa bawa barang banyak. Oke. Itulah. Kalau omset ya pasti jelasan lebih gede itulah. Cuma itu bisa membantu tenan juga. Jadi beberapa brand tenan kan kadang karena pandemi dia nggak bisa jualan, terus mungkin jualan online-nya juga sepi. Jadi mengakalinya di pop-up store itu, dia kirim barang kayak jualan biasa aja kayak toko. Cuma 1 bulan aja terus balik barang kita balikin. Oke. Nah, bicara masalah pandemi ini, semasa pandemi ini tren apa Mas di kalangan Jacklot, di ruang lingkup Jacklot ini, brand-brand lokal di ruang di Jacklot ini, tren apa nih yang lagi hype nih? Ya, tren kan di masa pandemi ini ya. Oh iya. Masa pandemi ini pasti ada sesuatu yang hype nih gitu. Pas lagi pandemi ini. Ya kalau kira-kira bicara apa nih? Trennya ya orang trennya sekarang tren belanja online sebenarnya. Tren belanja online. Iya, sementara karena kan orang nggak boleh keluar rumah, ya kan nggak boleh ke mall, nggak boleh datang kemana, dibatasi. Jadi mungkin dia belanja online aja kalau secara ininya ya, secara cara berbelanjanya ya. Iya. Berbelanja online ya karena dia lebih gampang lah, pakai handphone aja, yang penting ada saldo di itunya kan, di ATM atau di rekeningnya, dia bisa beli langsung bayar, barang dikirim sampai. Kalau untuk jenis style juga ya sebagian sih ya beda-beda ya, karena kalau di pandemi ini masih ya orang ya masih nggak ada yang booming banget, nggak ada, cuma ada beberapa ya kayak yang mulai naik kan kayak oversize gitu kan, yang lagi kita collab ini kan. Itu juga mulai banyak peminat. Juga ya masih inilah masih agak samar gitu ya. Samar lah karena kan dunia fashion juga masih sekarang lagi agak-agak tidur sebentar gitu ya. Iya. Tapi kalau dari sisi desainnya lebih ke street, lebih ke desain-desain yang warna-warni, logo seperti itu masih main lah, masih bagus lah. Masih bagus ya? Iya, masih bagus lah. Demand-nya masih agak tinggi. Termasuk yang kaos oversize yang inilah ya, oversize jenisnya itu lah. Oversize ya. Karena kan emang oversize itu kan polanya berbeda ya, dibandingkan kan kebanyakan kayak kaos yang size-nya M tapi besar. Iya, ini lebih gitu kan. besar Tapi lagi ya. kalau oversize itu kan pola bentuk kaosnya itu udah
jelas berbeda ya. Ya, dia lebih besar dan ya tren inilah ya, tren streetwear gitu ya. Streetwear, oversize streetwear ya, Korean sama ya. Korean streetwear lah. Karena saya ulik waktu itu Korean streetwear. Kenapa Korean streetwear itu sempat boom? Di Twitter itu hashtag oversize itu sempat jadi trending topik nomor 2. Itu karena balik lagi K-pop. Oh iya. Iya, jadi Blackpink waktu itu mau merilis duetnya dengan Cardi B. Nah, Mas, ada beberapa Koze and Friends yang sempat tanya sama Koze. Karena mungkin mereka melihat bahwa banyak sih brand-brand yang berkolaborasi gitu. Seperti faktanya yang kita lihat baru kemarin ini ada brand sepatu yang kolaborasi dengan brand Jepang, Kaki Rabbits gitu kan, Kompas gitu kan. Nah, itu sebenarnya lagi zamannya kolaborasi atau bagaimana gitu? Atau apakah mereka itu sengaja berkolaborasi karena untuk mencari aman daripada kalah bersaing, mending mereka berkolaborasi? Atau emang mereka berniat untuk mencari sesuatu yang beda, unjuk kreatif gitu? Ya kalau motifnya kan macam-macam lah ya. Kalau orang kolaborasi kan misal kayak sekarang nih, misal Koze sama Jacklot gitu. Ya karena kan seperti Mas bilang tadi ada simbiosis mutualisme. Karena Koze punya kaos polos yang bagus-bagus ya kan. Yang kualitasnya bagus juga, terus premium comfort gitu-gitu ya. Jadi terus kita pikir wah ini boleh juga nih bareng Jacklot karena kan Jacklot juga kan yang kolaborasi Jacklot premium ya maksudnya. Jadi cocok lah gitu, jadi bisa saling saling mengisi gitu, jadi bisa habis itu kita coba lempar ke pasaran gitu. Ya mungkin ada motif lain juga ya, kayak kemarin kan Jacklot juga pernah sama sepatu Brodo ya. Brodo, iya. Ya, itu lumayan besar banget tuh. Itu hype tuh. Ya. Itu hype tuh. Itu dalam berapa ribu piece dalam waktu ya nggak lama lah, berapa minggu itu udah habis yang versi yang edisi yang ada logo Jacklotnya. Jujur ya waktu sebelum Jacklot kolaborasi sama Brodo itu saya hanya tahu Brodo sepintas saja. Ya. Begitu kolaborasi saya mulai mulai tahu nih, oh Brodo itu benar-benar bagus gitu ya. Bagus dan dia sepatunya ini segala macam dan ya makanya itulah makanya kita bilang saling simbiosis mutualisme, saling menguntungkan itu ya itu. Karena Brodo juga barangnya bagus, Jacklot juga punya database pengunjung yang besar, pembeli yang besar. Jadi kita dan brand Jacklot sendiri udah lumayan inilah ya, maksudnya orang ya kalau istilahnya kalau dulu tuh kalau ketemu anak SMA 10 orang pasti 9-nya tahu Jacklot, satunya mungkin dia nggak gaul atau apa gitu. Iya. Nah jadi ya motifnya macam lah ya, bisa sama-sama mengisi, bisa saling berpromosi kan gitu ya. Kan ada motif penjualan atau motif yang memang biar kita kreatif aja, keren-kerenan gitu kan. Kan selain itu kita kayak Jacklot kan pernah sama Everybody itu, sama Urban juga. Iya, sama Urban. Gitu. Jadi ada ya macam-macam lah. Termasuk sama Koze ya karena Koze salah satu ini kan produsen kaos yang cukup bagus gitu. Yang keren lah, jadi kita saling berkolaborasi lah, seperti itulah. Jadi sebenarnya terbuka aja, tapi ya pasti kita ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lah gitu ya. Gitu. Jadi kalau mau kolaborasi ya lo harus gabung dulu gitu kan, bertahun-tahun dulu di Jacklot gitu kan, baru habis itu nama udah mulai terkenal atau apa segala macam, baru deh simbiosis mutualisme itu terjadi gitu. Ya nggak mesti bertahun-tahun juga, asal kita saling membutuhkan juga ya nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Oke. Ya kayak kita siapa tahu nanti Jacklot berkolaborasi dengan yang lain kan bisa jadi kan. Karena kan kayak produk sponsor juga kita sering pernah berkolaborasi gitu kan, bikin merchandise mereka, Jacklot X apa gitu, macam. Jadi bisa sama siapa aja lah. Oke, produk minuman ya, kemarin gitu ya. Sama Koze lah nih ya kan. Koze kan oke lah, udah berapa kali ikut Jacklot kan, udah inilah ada paham juga lah. Gitu. Oke, kita review kaos. Sip. Kaos ini ya.
Ya, ini berarti ini Mas ya. Ini yang produk terbaru kita. Jadi yang kolaborasi sama Koze ya. Yep. Ini kaos streetwear ya Mas ya, oversize ya. Oversize streetwear ya. Ini pertama kali juga kita bikin oversize kayak gini. Hmm. Bekerja sama dengan Koze ya. Jadi Wah, ini apa Mas keren kelebihannya Koze apa nih? Apa kemarin yang ini nih? Nah, kelebihan Koze ini kan 24S Mas. Ya. Jadi kalau 24S ini itu ketebalannya pas banget untuk Biar jatuh gitu ya. oversize. Ya, oversize ya. Biar jatuh. Gitu. Kalau seperti yang kayak kita pakai ini 30S. Ya, ya. Nah, ini kan kita pakai ini Koze Misty yang terbaru, varian terbaru Ya. nih. Enak nih, enak, adem. Nah, ini sesuai dengan iklim di Indonesia, 30S ya kan. Kalau ini biar bahannya jatuh dan jadi 24S ini juga udah cukup bagus sih. Dan ribnya juga spandek. Ya, saya lihat juga bahannya memang jahitannya juga isinya rantai bagus juga ya. Ya. Ribnya spandek. Jadi kualitasnya nih sebenarnya kalau dari sisi Jacklot nih premium banget. Jadi Premium banget ya. ya, karena premium comfort kan. Sesuai motonya Koze kan, premium comfort. Feel the comfort gitu ya. Iya. Nah, terus ini jahitannya ganda, Mas. Oh, gitu ya. Ya, ini jahitan ganda dan anti gamelar. Jadi kalau misalnya kan sekarang banyak tuh orang-orang yang lagi bikin beli kaos polos, mereka bikin tie dye. Oh iya, ha. Nah, after bikin tie dye, mereka buka ininya kadang Ini ada ya. yang melar. Oh iya, Ini ada karena melar. dipoles ya. Ya, kalau ini enggak, ini anti melar. Oh. Karena apa namanya, selain jahitannya ganda, ini juga ribnya spandek, anti melar gitu. Iya, iya. Anti melar. Dan bedanya mungkin ada contoh kaos yang gede yang selain oversize ya. Nah, jadi kalau ini beda ya. Jadi kalau oversize itu dari jenis pola jahitannya aja udah beda nih. Ini lebih lebar ya? Lebih lebar, ya. Oversize itu lebih lebar. Lebih lebar. Terus dia ukurannya dari S sampai XL. XL-nya itu 4XL-nya premium. 4XL-nya baju 4XL biasa. Iya, 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 iya. Jadi kalau yang ini ada S sampai XL. Oh. Kalau yang ini ya, yang apa namanya? Yang oversize. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya big size, kalau big size itu ya ukurannya sama. standar, cuma ukurannya besar gitu ya. Ukurannya besar, Ya. tapi walaupun ukurannya M, Iya. tapi besar. Iya. Gitu. Bedanya berarti di pola ya. Di pola Ya. jahitan. Gitu. Jadi Jadi bedanya- jadi Jacklot ini kolaborasi kita ini berbagai macam artikel. Dan kita baru kasih lihat kalian. Kita ada 8 ya. Ada 8 ya. Keren ya. Ya, pecinta streetwear ya. Streetwear. Atau Koreaan ya. Yang Korea. suka baju agak ini bleber gitu. Silakan nih di ini karena agak terbatas juga kita bikin Terbatas karena nih. kolaborasi pertama ya. Berapa piece, Mas? Ya, kita produksi cuma sekitar 300 piece. Jadi untuk seluruh Indonesia ya siapa cepat siapa dapat lah ya. Iya, cuma 300 piece. Cuma 300 piece. Dan bisa didapatkan di mana aja, Mas? Sementara kita ada di online dulu ya, di Tokopedia juga, ada di Shopee juga ada di ini. Nanti berikutnya kita akan taruh di beberapa store, nanti kita umumin ya. Karena barang yang terbatas, jadi mungkin cuma 1-2 store yang kita taruh barang ini. Jadi tetap standby di Instagramnya Jacklot dan Instagramnya Koze. Gitu aja untuk informasi lebih lanjut. Ya. Jadi kalau soal kualitas jangan Kualitasnya diragukan nomor lagi. satu ya. Desain dari Jacklot juga luar biasa bagus banget. Keren juga ya. Ini juga ada artinya juga Oh, pasti ada. kan. Make the Itu filosofi lah ya. filosofi kan? ya. Jadi di sini tuh filosofi dan di bawahnya ini ada Jacklot X-Koze-nya. Jacklot X-Koze-nya ada di sini. Dan ini filosofinya, filosofi. Yang itu diartiin lah pakai Google Translate ya. Gitu. Dan ini Ya. juga take the bitter with the sweet, bisa dilihat. Ya. Nah, kolaborasi kita ada di sini dan ini ada filosofinya. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka warna putih, ini pas banget. Kalian untuk warna hitam, banyak pilihannya sih, banyak pilihannya, banyak pilihan artikel-artikelnya. Ya boleh nanti lihat Instagram Jacklot juga. Iya, bisa lihat juga. Sampai kapan, Mas?
ini kolaborasinya? Ya kalau kolaborasi kan bisa sampai kapan aja, tapi barangnya ya kita nanti lihat selama persediaan masih ada aja. Oke, gitu. Oke, gitu aja mungkin dari ngobrol santai ini. Thank you banget Mas Dana. Semoga kita after dari ini kita bisa bekerja sama lagi untuk Insya Allah lebih dari kreatif ini. Kita lebih meningkatkan kreativitas kita lagi. Siap. Kita terbuka aja kita. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Jacklot? Ya, semoga aja kita clothing Indonesia seperti terutama teman-teman brand lain tetap tetap bikin sesuatu yang bagus, sesuatu yang kreatif ya. Jangan kalah sama pandemi ini gitu, jangan menyerah lah istilahnya. Karena kan suatu saat kan pandemi ini berakhir, kita akan bangkit lagi seperti itu. Betul. Ya. Jadi jangan anggap pandemi ini sebagai penghalang gitu aja. Jadi anggap pandemi ini sebagai motivasi gitu aja ya. Iya, tetap kreatif, tetap dagang aja terus. Oke. Thank you untuk Mas Dana, thank you juga buat Jacklot. Salam ngobrol santai, Cozy Indonesia, feel the comfort.